Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Elisman Sakirana, mahasiswi BI PGSD Universitas Terbuka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan modul 5, yaitu tentang pendidikan anak tunarungu dan anak dengan gangguan komunikasi. Definisi dan klasifikasi tunarungu. Tunarungu merupakan satu istilah umum yang menunjukkan ketidakmampuan mendengar dari yang ringan sampai yang berat yang digolongkan kepada tuli dan kurang dengar. Klasifikasi tunarungu. Ketunarunguan dapat diklasifikasikan berdasarkan 4, yaitu tingkat kehilangan pendengar diklasifikasikan sebagai tunarungu ringan, tunarungu sedang, tunarungu agak berat, tunarungu berat, dan tunarungu berat sekali. Berdasarkan saat terjadinya diklasifikasikan sebagai ketunarungan prabahasa, ketunarungan pasca bahasa. Berdasarkan letak gangguan pendengaran secara autonomis diklasifikasikan sebagai tunarungu tipe konduktif, tunarungu tipe sensorineural, tunarungu tipe campuran. Berdasarkan etiologi diklasifikasikan sebagai tunarungu endogen dan tunarungu eksogen. Penyebab terjadinya tunarungu tipe konduktif. Kerusakan yang terjadi pada telinga luar dapat disebabkan oleh tidak terbentuknya lubang telinga bagian luar, terjadinya peradangan pada lubang telinga luar, kerusakan yang terjadi pada telinga tengah yang disebabkan oleh ruda paksa, adanya tekanan yang keras pada telinga seperti karena jatuh, tabrakan, atau tertusuk. Terjadinya peradangan pada telinga tengah yaitu disebut dengan otosklerosis, yaitu terjadinya pertumbuhan tulang pada kaki tulang staples. Timpanisklerosis, adanya lapisan kalsium pada gendang dengar dan gendang tulang pendengaran. Anomali kondonital, dari tulang pendengaran atau tidak terbentuknya tulang pendengaran yang dibawa sejak lahir tetapi tidak bersifat progresif. Disfungsi tuba estakti akibat alergi atau tumor pada nasopharnyx. Penyebab terjadinya tunarungu sensorineural, ketunarunguan yang disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Penyebab ketunarunguan faktor non-genetik antara lain rubella campak Jerman disebabkan oleh virus yang sering berbahaya dan sulit diagnosa secara klinis, ketidaksesuaian antara darah ibu dan anak, meningitis yaitu radang selaput otak yang disebabkan oleh bakteri yang menyerang telinga dalam melalui sistem sel udara pada telinga tengah. Cara pencegahan terjadinya tunarungu. Yang pertama yaitu upaya yang dapat dilakukan pada saat sebelum menikah, yaitu menghindari pernikahan sedara, melakukan pemeriksaan darah, melakukan konseling genetika. Upaya yang dapat dilakukan pada waktu hamil, menjaga kesehatan, memeriksa kehamilan secara teratur kepada dokter kandungan, mengkonsumsi gizi yang seimbang, tidak meminum obatan sembarangan, melakukan imunisasi anti tetanus. Upaya yang dapat dilakukan pada saat melahirkan. Pada saat melahirkan diupayakan tidak menggunakan alat penyedot. Apabila ibu tersebut terkena virus herpes simplex pada daerah vaginanya, maka kelahirannya harus melalui operasi sesar. Upaya yang dapat dilakukan setelah lahir, melakukan imunisasi dasar serta imunisasi rubella. Apabila anak mengalami sakit influenza, harus diobati, jangan sampai terlalu lama. Gangguan komunikasi adalah gangguan dalam berkomunikasi dengan orang lain, baik dalam posisi sebagai komunikator maupun komunikan. Gangguan komunikasi yang dialami komunikator antara lain kesalahan dalam mengucapkan berbagai fonem sehingga pesan yang disampaikan sulit dipahami.
Klasifikasi gangguan komunikasi, yang pertama yaitu gangguan artikulasi, yang kedua gangguan kelancaran, yang ketiga gangguan suara, yang keempat gangguan bicara yang dihubungkan dengan kelainan orapesial, yang keenam gangguan bicara yang dihubungkan dengan kerusakan saraf. Penyebab gangguan komunikasi yang pertama yaitu kehilangan pendengaran, kelainan organ bicara, gangguan emosi. Yang keempat yaitu keterlambatan perkembangan. Yang kelima mental retardasi, yang keenam kerusakan otak, dan yang ketujuh lingkungan. Dampak tunarungu terhadap perkembangan bicara dan bahasa. Kesulitan berkomunikasi yang dialami anak tunarungu mengakibatkan mereka memiliki kosakata yang terbatas, sulit mengartikan ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung kiasan, sulit mengartikan kata-kata abstrak, serta kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Dampak tunarungu terhadap kemampuan akademis. Pada umumnya anak tunarungu yang tidak disertai kelainan mempunyai inteligensi yang normal, namun sering ditemui prestasi akademik mereka lebih rendah dibandingkan dengan anak yang mendengar seusianya. Dampak tunarungu terhadap aspek sosial emosional. Pergaulan yang terbatas pada semasa tunarungu memiliki sifat egosentris yang melebihi anak normal, memiliki perasaan takut terhadap lingkungan sekitar. Perhatian anak tunarungu sukar dialihkan, memiliki sifat polos. Dampak tunarungu terhadap aspek fisik dan kesehatan. Pada sebagian tunarungu mengalami gangguan keseimbangan sehingga cara berjalannya kaku dan agak membungkuk. Gerakan mata anak tunarungu lebih cepat, gerakan tangannya sangat cepat, pernapasannya pendek. Dampak gangguan komunikasi bagi anak. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya gangguan komunikasi antara lain adanya hambatan dalam berinteraksi sosial serta hambatan dalam mengembangkan kemampuan ekonomi. Kebutuhan khusus anak tunarungu dan anak gangguan komunikasi. Yang pertama yaitu kebutuhan khusus anak tunarungu. Yang pertama layanan bina komunikasi, yang kedua layanan bina bicara, yang ketiga layanan membaca ujaran. Kebutuhan anak dengan gangguan komunikasi. Yang pertama kebutuhan khusus anak dengan gangguan artikulasi, yang kedua kebutuhan khusus abag-gagap, yang ketiga kebutuhan khusus anak yang mengalami keterlambatan dalam komunikasi verbal, yang keempat kebutuhan anak dengan gangguan komunikasi karena autis. Sistem pendidikan bagi anak tunarungu. Pendidikan khusus bagi anak tunarungu dapat diselenggarakan di sekolah khusus atau melalui sistem segregasi maupun di sekolah reguler melalui sistem integrasi dan inklusif atau pendidikan inklusif. Metode komunikasi. Keterbatasan utama yang dialami anak tunarungu adalah terhambatnya kemampuan berbicara dan berbahasa sehingga perlu memahami metode komunikasi yang dapat dimengerti oleh anak tunarungu agar layanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam berkomunikasi, yaitu metode oral, membaca ujaran, metode manual, serta komunikasi total. Prinsip-prinsip pembelajarannya. Prinsip pembelajaran anak tunarungu dilakukan prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum adalah prinsip pembelajaran sebagaimana yang harus dilakukan terhadap siswa yang mendengar atau siswa yang umumnya. Sedangkan prinsip khusus melakukan prinsip pembelajaran yang dihubungkan dengan kebutuhan khusus anak tunarungu. Media pembelajaran bagi anak tunarungu lebih menekankan pada media yang bersifat visual, antara lain gambar, grafis, model, tiruan, objek. Fasilitas pendukung anak tunarungu antara lain adanya
ruang sumber yang dilengkapi dengan berbagai media untuk memfasilitasi pemberian layanan khusus. Penilaian terhadap kemampuan siswa tunarungu dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain tes, pengamatan, pemberian tugas, portofolio, dan sebagainya. Profil pendidikan anak tunarungu. Pendidikan anak tunarungu dengan gangguan komunikasi tergantung jenis gangguan komunikasi dan hambatan lain yang dialami anak tersebut, karena banyak gangguan komunikasi yang merupakan akibat dari hambatan utama yang dialami anak. Smith mengemukakan bahwa dalam berbahasa dan berbicara, guru perlu mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli, yaitu orang tua, serta menciptakan kerjasama dengan teman sebaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.